Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Irfai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berisikan tentang perkenalan diri saya. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan di sini saya berkenalan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Zidna Naila Rahma. Saya biasa dipanggil dengan nama panggilan Zidna. Tapi kalau semisal kalian mau manggil aku apa aja, misalnya Naila, Nela, atau yang lainnya yang masih bersangkutan dengan namaku, it's okay, boleh banget. Selanjutnya, saya akan bercerita mengenai saya dan perjalanan pendidikan saya. Saat ini saya masih bertempat tinggal di Kudus, tepatnya di Desa Sumber Hadipolo, RT 8 RW 5. Ya, benar sekali, saya masih tinggal bersama kedua orang tua saya. Saya lahir dan dibesarkan oleh kedua orang tua yang luar biasa. Kita memang hidup sederhana, tapi penuh dengan kenyamanan dan kasih sayang. Saya lahir pada hari Jumat, tanggal 1 November 2002. Ya, benar sekali juga. Saat ini saya sudah berusia 19 tahun. Dan tahun ini nanti, bulan November, saya memasuki usia ke 20. Udah tua ya, 20 tahun, udah kepala dua. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi saya punya 2 adik laki-laki. Yang satu duduk di bangku SMA, kelas 1 SMA. Dan yang satunya lagi masih SD, kelas 2 SD, cowok semua. Nah, riwayat pendidikan saya mulai memasuki bangku pendidikan di tahun 2006. Ya, benar sekali juga. Saat itu saya masih berusia 4 tahun. Saat itu saya bersekolah di TK Pertiwi Hadipolo. Saya bersekolah di situ selama 1 tahun. Kemudian saya melanjutkan sekolah saya di RA Darul Falah Ngembal Rejo. Ngembal Rejo yang bagian selatan ya berarti. Saya bersekolah di sana mulai tahun 2007 hingga tahun 2009. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan saya di MI Terpadu Darul Ulum 2 Ngembal Rejo, dekat sekali dengan rumah saya, sekitar 1 kilo mungkin ya, deket banget lah pokoknya. Saya bersekolah di MI Terpadu Darul Ulum 2 selama 6 tahun sampai lulus kelas 6. Dan saya pernah mengikuti lomba fashion hijab style itu. Saya juga dulunya sering banget ikut lomba murotal ya, musabaqah tilawatil Quran MTQ ya, tingkat kecamatan juga sih, tapi alhamdulillah pernah dapat juara. Di setiap lomba itu aku seringnya dapat juara 2, juara 3 gitu ya, alhamdulillah sih, namanya juga baru belajar kan ya. Terus setelah dari madrasah Ibtidaiyah, saya melanjutkan sekolah saya di SMP favorit saya, SMP yang saya cita-citakan dari sejak kecil, yaitu SMP Negeri 2 Kudus. Pengalaman yang saya dapat dari waktu SMP yaitu tentunya banyak teman, karena dari SD, dari MI yang lingkupnya cuman itu-itu aja kan. Biasanya kalau MI itu kan teman-temannya ya teman-teman kampung ya kan. Nah, ke SMP kenal sama banyak teman-temannya dari mana-mana, ada yang dari luar kota juga bahkan. Seneng banget
banget waktu SMP itu, ya gimana ya, dulu kan saya bisa masuk alhamdulillah di SMP favorit saya, SMP yang saya cita-citakan dari dulu ya kan. Itu suatu kebanggaan tersendiri tentunya untuk saya. Ya, saya bersekolah di sana selama 3 tahun. Dulu juga saya pernah ikut lomba di sana. Lombanya itu ya masih dalam lingkup MTQ. Waktu itu tingkat kabupaten tapi nggak dapet juara. Ya dibuat pengalaman aja kali ya. Terus setelah itu saya melanjutkan pendidikan saya tingkat SMA di SMA Negeri 1 Bayi Kudus. Nah, di SMA Negeri 1 Bayi Kudus itu saya juga menemukan banyak pengalaman, mulai dari pengalaman berteman, berorganisasi, pengalaman dalam lingkup pendidikannya kan. Kalau misal sekolah di SMA yang kita idam-idamkan kan seneng banget ya kan ya. Seperti punya itu sebuah kebanggaan tersendiri gitu loh. Nah, dulu di SMA itu saya mengikuti berbagai organisasi. Salah satunya itu pramuka. Saya suka sekali sebenarnya dengan pramuka, dan gak nyangka banget sih waktu itu bisa lolos seleksi di pramuka Sabah. Nama ambalannya tuh di Ponegoro Srikandi. Itu hebat banget sih. Di sana itu aku banyak pengalaman, mulai dari mengurus program kerja, hingga lomba-lomba prestasi yang didapat di sana tuh banyak banget. Mulai dari relasi, terus pengalaman megang pengalaman lomba. Kita kalau ikut organisasi, itu kita akan mendapatkan lebih banyak relasi. Relasi mulai dari lingkungan sekolah, relasi kita dapat dari kakak-kakak alumni, relasi kita dapat dari ambalan-ambalan lain. Jadi itu kayak gimana ya, kayak kita tuh jadi punya banyak teman gitu. Nah, selain pengalaman tersebut, saya juga waktu SMA sering banget ikut yang namanya kompetisi modeling. Nah, di Sabah itu ada yang namanya event SBC, Sabah Basket Champion. Nah, di situ salah satu lombanya ada lomba modeling, dan saya mengikutinya sebanyak 2 kali berarti ya, sebelum pandemi. Nah, saat ini saya statusnya sebagai mahasiswa. Saat ini saya berpendidikan di Universitas Muria Kudus. Saya mengambil program studi manajemen karena menurut saya di sini adalah passion saya. Dulunya saya waktu SMA saya mengambil jurusan IPA. Nah, kenapa saya tidak melanjutkan di perguruan tinggi untuk mengambil jurusan dalam lingkup saintek? Karena menurut saya bukan passion saya di sana. Gitu. Nah, saya mengambil program studi manajemen ini juga melihat ke depannya nanti sepertinya jebolan lulusan dari program studi manajemen itu akan lebih banyak lapangan pekerjaan. Jadi menurut saya lapangan pekerjaan yang dibuka itu lebih luas dibanding program studi lainnya gitu. Dan passion saya juga di sini alhamdulillahnya ya. Nah, di perkuliahan ini saya juga tidak lupa mengikuti organisasi. Yang pertama, saya mengikuti organisasi PMII. PMII itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ini termasuk organisasi eksternal kampus. Jadi itu lingkupnya mahasiswa seperti ya begitulah, dalam lingkup mahasiswa Islam Indonesia. Nah, yang selanjutnya juga selain ikut itu, aku juga ikut UKM PSM Ningnong. Di sana kita bisa mengolah bakat kita. Hobi saya kan bisa dibilang kalau hobi saya tuh nyanyi. Saya bukan penyanyi, tapi kalau nyanyi bisa lah Kak.
nyanyi itu kan semua orang bisa. Nah, seperti itu saya juga bisa gitu. Dan saya ingin mengolah bakat saya di PSM Ningnam. Nah, kalau ngomongin cita-cita dan keinginan ke depan saya, kalau soal cita-cita, memang dulu pernah mempunyai cita-cita ingin menjadi dokter ya. Siapa sih anak SD mana sih yang nggak pengen jadi dokter? Pasti semua anak kecil punya cita-cita yang nanti besarnya juga nggak tahu. Sekarang ini saya juga bingung cita-cita saya menjadi apa. Yang terpenting harapan saya untuk kedepannya, semoga saya dilancarkan untuk menuju kesuksesan, dilancarkan untuk membanggakan kedua orang tua saya. Tentunya semoga kita semua dilancarkan urusannya di dalam dunia dan juga di akhirat. Ya, sepertinya sampai di sini dulu perkenalan dari saya. Semoga kita semua menjadi teman yang baik ke depannya setelah berkenalan walaupun secara virtual ya emang gimana ya keadaan yang membuat kita seperti ini. Kita walaupun dengan dengan terbatas oleh jarak dan ruang, kita harus tetap yang namanya bersosialisasi, karena dalam kehidupan manusia itu butuh yang namanya sosialisasi, karena pada dasarnya manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Jadi sosialisasi, relasi dalam kehidupan itu sangat penting. Jadi perbanyaklah teman, jangan perbanyak musuh, karena lebih baik berteman daripada musuhan gitu ya. Semoga semuanya bisa dimengerti. Semoga kita semua dalam lindungan yang maha kuasa. Semoga kita semua dilancarkan dalam segala urusan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.